Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi bersama Sunan Al-Farizi di channel YouTube kami. Kembali kita akan membahas tentang agama Samawi. Kemarin kita sudah membahas tentang siapa dan apa agama Nabi Ibrahim itu, dengan berbagai macam ayat yang sudah kami terangkan, kami bacakan bahwasannya agama dari Nabi Ibrahim itu ialah Islam. Jadi maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslimah. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia seorang yang lurus, seorang Muslim. Muslim artinya orang yang memeluk agama Islam. Lalu apakah Islam dia dengan Islam Nabi Muhammad itu sama? Nah, ini kita baca surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-78. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama millata abikum Ibrahim. Ikuti agama bapakmu yaitu Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qablu. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Maka dari ayat ini kita tahu bahwasanya dari dulu muslim yang zaman Nabi Ibrahim sudah Islam namanya. Kami sudah namakan kamu muslim dari dulu. Maka sesungguhnya, dan ini ayat ini Nabi Muhammad disuruh ikutilah agama Ibrahim. Berarti muslimnya Nabi Muhammad, Islamnya Nabi Muhammad sama dengan Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak ada keraguan lagi ketika Nabi Muhammad datang membawa Islam, tentu Islamnya sama dengan Nabi Ibrahim. Hanya saja syariatnya tentu berbeda setiap masa sesuai dengan keadaan umat itu. Tapi secara akidah, nama agama mereka adalah orang Islam dan disebut Muslim. Orangnya disebut Muslim. Seperti itu. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, dalam hal nama agama, dalam agama ini, nabi-nabi itu. Oleh karena itu, jelas sudah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang muslim yang sama muslimnya secara kontekstual maupun secara simbol, nama maupun makna itu sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam kita sama. Berarti Nabi Ibrahim menurut Al-Quran adalah Islam. Kita sebagai umat Islam jangan lagi mengatakan bahwa agama Nabi Ibrahim lain dengan agamanya Nabi Muhammad. Jadi Islam itu bukan lahir ada ketika Nabi Muhammad, tapi semua Nabi beragama Islam. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahukan. Nah ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Nahnu ma'syarul anbiya'i auladu allatin. Kami para nabi itu ibu bapak kami yang berbeda, orang tua kami saja yang berbeda. Dinuna wahidun, tapi agama kami satu. Yang berbicara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyebarin agama Islam yang seperti hari ini. Tapi dinuna wahidun, kata Nabi Muhammad, seluruh nabi agamanya satu. Berarti dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW agamanya sama, yaitu Islam. Hanya saja syariatnya yang berbeda. Yang dulu zaman Nabi Sulaiman boleh istrinya unlimited misalnya, yang Nabi Muhammad hanya batasnya 4.
umat Nabi Muhammad seperti itu. Syariatnya yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut akan membahas tentang setelah Nabi Ibrahim adalah seorang Islam, dia turunkan, wasiatkan kepada anak cucunya, wasobiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti jelas bahwa Nabi Ibrahim wasiatkan kepada anak cucunya, berislamlah, jangan mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Nah, sekarang turun Ishak punya anak Yakub. Yakub ini siapa? Itulah yang disebut di kemudian hari dengan nama Israel. Israel artinya kekasih Tuhan. Ada juga yang mengartikan sebagai utusan Tuhan, ada juga yang mengartikannya sebagai nabi yang perjalanan gitu. Tapi yang lebih populer di sini penjelasannya ialah Israel artinya kekasih Allah. Isra berasal dari kata berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kekasih. Il artinya Tuhan. Maka sekarang kita akan membahas lalu apa agamanya nih Israel ini. Tentu Yakub di sana. Nah, sekarang kita lihat ayat surah Al-Baqarah ayat 133. Apa yang dikatakan oleh Yakub ini atau Israel ini? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Ini Allah, kalimat am kuntum ini seolah-olah Allah itu kata dalam tafsir salah satu tafsir yaitu tafsir Jalalain, am kuntum syuhada, apakah kamu datang, seolah-olah Allah itu ingin menafikan yang hei kalian yang mengatakan ya Israel itu adalah Yahudi, yang mengatakan Israel itu adalah Nasrani. Am kuntum syuhada, kamu ikut nyaksikan kak? Enggak. Kamu ikut nyaksikan enggak? Idh hadara Yaqubal maut, ketika datang menjelang kematiannya Yakub itu. Jadi ketika menjelang kematiannya Nabi Yakub, ditanya kita sama Allah, kalian yang sok tahu yang mengatakan Yakub Yahudi ataupun Nasrani, am kuntum syuhada, apakah kalian nyaksikan idh hadara Yaqubal maut, ketika Yakub hendak sakaratul maut atau hendak meninggal dunia. Apa yang terjadi di sana? Iz qala li banihi, ketika itu Yakub berkata kepada anaknya. Siapa anaknya? Ada 12 anaknya. 12 anak. Inilah di kemudian hari nanti yang akan dikenal dengan istilah Bani Israel. Anak dari Nabi Yakub ada 12. Ruben, Sam'un, Lewi, Yasakir, Yahuda, Zobolon, dan Naftali, Jadu, Asir, Yusuf, dan Benyamin. Yang 12 anak inilah nanti yang akan menjadi Bani Israel, keturunan-keturunannya. Apa agamanya? Nah ini. Apa yang dikatakan oleh Yakub tadi? Iz qala li banihi, ketika itu Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku yang 12, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah sepeninggalanku? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, aku menyembah yang engkau sembah, aku menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, aku menyembah Tuhan dari bapakmu, yaitu Ishak. Dari Yakub punya punya bapak Ishak. Ibrahim, dan Tuhannya Ibrahim. Wa Ismail, Tuhannya Ismail. Ismail wa Ishak, dan Tuhannya Ishak. Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam. Kami itu berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah Tuhan yang disembah
oleh engkau, sembah oleh bapakmu yaitu Ishak, sembah oleh kakekmu yaitu Ibrahim, yaitu siapa? Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sudah jelas bahwa agama Bani Israel adalah Islam sebagaimana Islamnya Nabi Ibrahim. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan dalam konteks keyakinan umat Islam, sekali lagi. Masalahnya banyak orang Islam mengatakan Bani Israel itu jangan-jangan Yahudi agamanya. Bani Israel itu jangan-jangan dulu Nasrani. Mereka itu pada awalnya Muslim karena mereka mengikuti Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ibrahim. Dan agama Ibrahim tadi sudah kita kupas tuntas, yaitu dia adalah seorang yang beragama Islam. Nah, 12 anak dari kemudian di kemudian hari nanti berketurunan, beranak pinas sampai berabad-abad. Inilah yang dikenal dengan Bani Israel. Agama mereka apa? Masih Islam. Masih Islam. Lalu kapan ada penyimpangan-penyimpangan? Maka nanti kita bahas. Jadi 12 anak Nabi Yakub itu beragama Islam atau yang dikenal dengan Bani Israel. Israel julukan dari Nabi Yakub, artinya kekasih Tuhan dalam bahasa Ibrani, dan anaknya disebut Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, dan agama mereka Islam. Nahnu qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, kata mereka. Kami bermuslim, kami berislam, kami adalah pemeluk agama Islam, kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas 12 anaknya tadi, Ruben, Sam'un, Levi, Yasakir, Yahuda, Zobolon, dan Naftali, Jadu, Asir, Yusuf, dan Benyamin. Salah satunya Nabi Yusuf. Nah, jadi agama mereka sekali lagi adalah Islam. Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub juga mewasiatkan kepada anak cucunya yaitu beragama Islam. Bani Israel itu Islam pada awalnya. Oke, sampai sini pembahasan kita dalam part 2 agama samawi. Jadi kesimpulannya hari ini jelas bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Bani Israel 12 anaknya beragama Islam sebagaimana Islamnya Nabi Muhammad hari ini. Seperti itu. Jadi tidak ada keraguan lagi. Nah, kapan penyimpangan-penyimpangan kita akan bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.